Angop, asal ngobrol, tapi bukan sembarang obrolan. Oke, selamat malam para pemirsa. Malam ini saya Gus Anis ditemani oleh seorang politisi jalanan yang dikenal dengan Togel, yaitu tokoh gelandangan. Iya Mbak ya, namanya Mbak Slamet. Gitu. Di samping saya ada Mas Nafis. Kalau di komunitas kita disebut dengan Thomas, gitu, tokoh masyarakat. Gitu. Jadi saya Toga sebagai tokoh agama, Thomas dan ini Togel. Ya. Malam ini ketiga toh akan berbicara soal kemungkinan munculnya sebuah partai besar di Indonesia yang disebut dengan Partai TBK. Monggo, ini saya melihat bagaimana prediksi ke depan kemunculan Partai TBK ini kira-kira memungkinkan tidak, Mas? Mas Nafis, isu-isunya kok katanya politik di Indonesia ini akan semakin ramai dengan kehadiran partai yang disebut dengan Partai TBK. Ini kira-kira isunya gimana? Iya, untuk bisa melihat itu kan kita kemudian bertanya ya, kenapa bisa seorang tokoh ya, mantan presiden orang nomor 1 di Indonesia mengumumkan pembentukan adanya Partai TBK. Jadi kalau kita melihat struktur politik di Indonesia itu kan dibagi, paling tidak itu dibagi menjadi 3. Satu adalah partai besar penguasa, 2 adalah partai papan menengah, dan ketiga adalah partai yang sama sekali tidak lolos di parliamentary threshold. Ya. Kalau kita hitung partai yang tidak lolos di parliamentary threshold itu nanti coba dicek. Ini sekitar 15 sampai 17%. Itu kan ada Hanura, terus P3, kemudian apa lagi Pak? PSI. Terus Gelora, Partai Umat. Itu kalau berfusi kayaknya bisa menjadi punya saham masing-masing ya. Betul. Kira-kira gitu, Mbak. Betul. Jadi ada namanya sisa suara. Sisa suara ini yang apabila dikumpulkan menjadi satu partai tersendiri, maka dia bisa menjadi partai papan menengah atas. Ya, mungkin di angka 15 sampai 17% bisa. Iya, Mbak Mat. Kira-kira Partai TBK menurut jenengan ketika ditawari untuk gabung kira-kira menarik nggak, Mbak? Kalau saya kok belum melihat bahwa Jokowi mau membuat partai yang benar-benar TBK ya. Ya. Karena hanya kritik aja, karena partai di Indonesia ini semuanya tergantung ketua umumnya saja kan. Dia kritik keras terhadap sistem kepartian di Indonesia, yang di PDI ya tergantung Bu Mega, yang Gerindra ya tergantung Prabowo, dan seterusnya. Yang di partainya masyarakat muslim juga tergantung PKB-nya ya Caimin kan gitu ya. Saya lebih melihat bahwa itu sebuah kritik dulu kan itu. Sementara saya melihatnya hal yang seperti itu, kayaknya infrastruktur Jokowi membuat partai saya kok nggak yakin juga gitu. Nah, saya kok yakin Mbak, kelihatannya misalnya karena potensi, ketika kita melihat potensi, ini kan demokrasi ini kan kayak pasar ya Mas ya. Sehingga ketika kita bicara 15%, dengan katakanlah ada seorang dirijen yang mampu mengorkestra kekuatan-kekuatan partai non parlementer ini, saya kira memungkinkan ke depan Mbak. Apalagi kalau kita melihat siapa yang akan mengamankan putra-putra mahkota yang hari ini punya jabatan kalau nggak ada partai. Itu Mas. Ya, jadi yang perlu diingat juga bahwa Pak Jokowi itu punya tiga penerus ya. Satu adalah Wapres, ya, yang kedua adalah Bobi, dan yang ketiga adalah Kaisang sebagai ketua partai. Nah, di antara 3 penerus Pak Jokowi itu tidak ada satupun yang memiliki kedudukan teras di partai politik, termasuk Pak Jokowi sendiri. Kaisang di PSI loh. Iya, makanya itu kembali lagi bahwa PSI itu non parlemen. Di Indonesia selalu yang dihitung adalah partai politik yang masuk dalam parlemen. Kira-kira gitu Mbak. Jadi ini akan menarik bahwa konstelasi politik ke depan ini, apalagi dengan dipecatnya. Ini dipecat loh Mbak PDI loh ngawur lagi ini. Dipecat terus apa soal olah-olah dan kendaraannya tetap bagaimanapun juga kan pasti akan berpikir bagaimana ke depan tetap bisa mensuarakan. Kita kan negara demokrasi. Tapi Pak Jokowi sadar akan itu. Praktek-praktek selama ini kan menurut saya juga aneh, nggak ketemu juga gitu. Ketika Anies yang tidak punya partai politik dicalonkan juga jadi presiden gitu loh. Persoalannya kan itu juga kan gitu. Kenapa tidak tiba-tiba orang lain juga bukan ketua partai politik itu yang menjadi calon gitu ya. Hingga yang mereka punya
hasil surveinya tinggi, mereka dilirik orang, ternyata begitu. Kalau saya melihat ini orientasinya bukan semata-mata untuk kendaraan jadi presiden atau tidak, tapi dalam pengamanan kita paham negara kita ini kan posisi-posisi tertentu ketika dengan memiliki sebuah kendaraan besar yang disebut dengan partai politik kan bisa menciptakan bergening-bergening tertentu. Keuntungannya begini, bagi pejabat tinggi, misalnya Gibran lah, wakil presiden yang tidak punya partai. Gibran tidak akan pernah menanggung dosa partai politik karena dia tidak punya partai politik. Tapi Prabowo itu akan menanggung dosa partai politik ketika misalnya sekjennya korupsi, itu Prabowo kan ikut-ikut gitu loh. Gibran nggak pernah ada dosanya karena tidak pernah punya partai politik. Dia akan selalu bersih, nanti di proses hasil surveinya pasti dia akan tinggi karena tidak akan menanggung dosa-dosa itu gitu. Iya Mas Hafiz. Jadi pikiran saya kok begitu gitu loh. Di sisi yang lain ya di iklim politik di Indonesia, terutama partai politik itu ada juga cukong ya atau buhir di belakangnya atau entitas bisnis di belakangnya. Jadi entitas-entitas bisnis di belakang partai-partai politik itu kan rata-rata pakem ya. Partai A entitas bisnisnya apa, partai B entitas bisnisnya apa. Nah ini ada entitas terbesar saat ini di Indonesia. Ini yang berada di belakang Pak Jokowi yang tidak punya partai politik. Entitas ini apabila kemudian tidak dikanalisasi melalui partai politik, maka entitas bisnis yang berada di belakang Pak Jokowi ini akan tersebar di partai-partai. Dan bagi saya itu Pak Jokowi melihat itu dan eman-eman kalau itu kemudian tidak diwadahi ke dalam partai politik ya. Jadi saya termasuk yang cukup yakin bahwa partainya Pak Jokowi ke depan itu akan menjadi partai yang sungguh-sungguh beneran dan juga kemungkinan akan besar ya mungkin di atas Golkar dan di atas Gerindra di bawah PDI ya. Itu Pak Selamat, menurut jenengan. Ya. Seandainya, kita bicara seandainya. Ya. Seandainya Pak Jokowi kemudian dengan potensi yang ada, kemudian membuat partai politik, gitu, dengan konsep TBK tadi. Karena sahamnya udah jelas nih, yang siap saham, staf saham tadi sudah ada. Kemudian, apakah itu akan sangat bermanfaat bagi Pak Jokowi untuk katakanlah mengamankan dinasti politiknya lah? Hari ini semua orang bisa datang ke Jokowi karena Jokowi terbebas dari partai politik. Orang Gerindra datang, orang PDI datang, orang Demokrat datang. PDI siapa datang? Nggak ada orang berani PDI saya datang kan ke Sudarsono Pemalang kan orang PDI dia datang juga ke sana kan. Oh iya. Jadi walaupun bukan tokoh, tapi mereka orang-orang PDI pun juga datang ke sana yang mereka secara emosional mereka merasa dekat dengan Jokowi kan. Justru kalau menurut saya itu peluang. Berarti Jokowi akan punya tambahan saham. Ketika muncul dia dalam sisi partai politik, dia mewarnai dirinya dengan satu warna, yang datang hanya satu warna. Bu Mega itu yang datang ya orang-orang PDI aja, orang non PDI gak ada yang datang gitu ke Tengku Umar sana gitu. Tapi kalau Jokowi siapapun datang, pengajian Muslimat datang, pengajian Aisyah datang kan gitu, karena tidak punya warna dia gitu. Kalau diwadahi dalam satu warna, ya Jokowi habis, selesai, nggak akan dihitung orang. Ya kalau partainya besar kan. Ya warna nanti kan sudah jelas ya. Saham kan ada beberapa elemen yang sudah menyiapkan. Saya punya sekian, berarti nanti otomatis ini adalah multi warna. Pak Jokowi sebagai pemegang kendali kan, atau istilahnya dia pemainnya lah yang mengorkestra semua warna itu. Sehingga warna Pak Jokowi justru banyak. Hitungannya begini, kalau sudah berdiri partai politik, otomatis dari sekian warna akan menjadi satu warna. Ya, akan menjadi satu warna. Satu warna inilah menjadi beban Jokowi tidak lagi populer. Justru di situ simbolnya adalah katakanlah mau dibuat partai Jokowi kan nggak mungkin. Artinya kemudian menjadi ya memang harus disadari hampir semua partai ya memang partai keluarga kan. Partai keluarga. Partai keluarga. Nah, tapi kan orang mungkin kemudian ada muncul kok istilahnya partai Jokowi ya, atau Projo kan tidak mungkin. Nah, ketika dengan nama lain mengakomodir semua elemen-elemen PDI juga gitu, ada PNI, ada kelompok non-Islam, ada berfusi ke situ ada PNI ya, Marhen dan sebagainya. Kan itu beberapa fusi. Makanya ketika Jokowi bilang
Pak Jokowi bilang partai TBK, partai tembakau, siapapun bisa menyesatkan. Jadi pikiran saya jadi kayak gitu, orang ini bisa populer karena memang dia tidak punya baju. Ketika dia punya baju, saya yakin populer dia akan hilang juga gitu. Beserta dia memakai baju itu. Gitu. Jangan bahas nama cocok jadi penasihatnya Pak Jokowi. Sehebat-hebat Pak Amin Rais hari ini digusur orang gara-gara pengen ngangkangi partai umat kan? Ya. Karena Pak Amin Rais kurang hebat apa orang beliau ini kan? Gitu. Tapi ternyata habis dia. Karena memang hanya kelompok dia aja yang datang. Sekarang diprotes di internalnya dia kan gitu. Nah, ini sudah menjadi malah justru meyakinkan saya bahwa Pak Jokowi ini kan buat satu partai ya. Di Indonesia itu selalu memiliki rumusan itu terdiri dari tesis, antitesis ya. Itu mulai dari Orde Lama juga sama di partai-partai besar termasuk PNI dan Masyumi itu terdiri dari beberapa elemen yang menjadi satu. Terus juga kembali lagi terulang di Orde Baru ketika ada P3, PDI sama Golkar. Kelihatannya ini ya semakin terkotak-kotaknya partai politik akan ada Golkar baru. Jadi pada saat Orde Baru terbentuk pertama kali, Golkar itu satu-satunya partai yang tidak menggunakan nama partai. Yang diambil adalah golongan. Nah, ini nanti saya lihat Pak Jokowi juga mungkin akan ke arah sana. Membuat satu kendaraan yang tidak bermakna, yang salah satu prinsipnya adalah kerja gitu loh. Yang dimaksud kerja itu apa? Beliau mengumpulkan sumber daya manusia, sementara sumber daya resource secara material beliau udah punya ya, dari berbagai macam latar belakang entitas bisnisnya itu sudah ada modal yang cukup. Dia akan coba buat itu, membuat satu antitesa baru terhadap kehidupan politik pasca reformasi. Ya, yang kita tahu pasca reformasi ini semua orang membelah diri terus ya. Golkar membelah diri menjadi berapa partai. PKB juga pernah ada kena PKNU. Beliau ini salah satu ini pentolan PKNU dulu ya. Bukti. Terus ada juga PKS juga membelah diri juga, ada Gelora. Semua partai-partai ini akan membelah diri dan sampai pada level tidak bisa dibelah lagi. Nah inilah pembelahan-pembelahan itu yang kelihatannya itu diambil oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi itu setiap harinya di rumahnya menerima tamu dari berbagai macam jenis, ya berbagai macam latar belakang, sampai dengan ibu-ibu biasa itu yang keluarga dari Jakarta terus melancong ke Solo itu tanya ke resepsionis hotel, di mana rumahnya Pak Jokowi, saya itu mau berkunjung ke tempatnya Pak Jokowi. Nah ini tentu saja ini menjadi ancaman-ancaman. Justru saya melihat gerakan dari Pak Jokowi terhadap partai TBK ini sejauh mana dia mengancam koalisi Kim Plus ini, sejauh mana dia akan mengancam Kim Plus. Karena pada titik tertentu partai-partai yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi sekarang mendukung Pak Prabowo, pada titik tertentu partai-partai itu juga harus memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi berbicara dalam konteks koalisi besar, tapi konteksnya adalah survive. Ini kira-kira apakah Pak Jokowi sebagai seorang tokoh sosok ini kita layak jual ya ketika dia menjadi seorang tokoh partai atau tokoh sentral? Katakanlah kita udah Indonesia membuktikan Amin Rais dulu kurang apa sebagai tokoh reformasi, kemudian ketika terdepan dari PAN buat partai ternyata juga pamornya hilang. Nah, ini menurut Pak Slamet kira-kira Pak Jokowi ini apakah pamornya itu masih urip gitu? Apakah pamornya itu masih bertuah kira-kira menurut jenengan? Kalau yang muncul dari pikirannya Mas Nafis, misalnya muncul di era Orde Baru, dari fusi partai jadikan satu partai misalnya, pikiran-pikiran itu muncul ke sana. Ya Jokowi harus jadi Soeharto. Jadi Pak Jokowi mampu mengelola seluruh partai-partai yang ini non parlemen ini dikondisikan dalam satu genggaman Jokowi, ini akan melampaui partai-partai besar yang ada. Tapi mampu nggak beliau sebagai orang sipil, karena Soeharto orang militer gitu, yang memang punya kemampuan untuk mengorganisasi itu cukup kuat. Di belakangnya adalah tentara kan gitu. Tapi dengan pamornya yang hari ini masih cukup diterima oleh masyarakat, saya melihat seperti itu. Faktanya tadi disampaikan Mas Nafi. Orang jauh-jauh ke Solo tanya resepsionis kok mau ketemu Pak Jokowi. Hari ini
Pak Jokowi menciptakan momentum yang menurut saya dia menciptakan momentum yang sedang tidak ngeh dengan sebetulnya masyarakat Indonesia tidak begitu yakin terhadap kepemimpinan militer hari ini. Gitu. Dan ini orang sering tidak berani bicara soal itu. Pimpinan sipil masih jadi tokoh sentral. Hari ini Pak Jokowi melihat potensi itu, apalagi isu tentang partai politik TBK itu kan untuk mengangkat dirinya Pak Jokowi menjadi tetap masih populer dalam kondisi seperti itu. Berarti Tapi pada dunianya di satu waktu orang itu ada zamannya dan zaman itu akan ada orangnya. Bukan selalu Jokowi yang akan muncul. Tidak ada yang abadi di dunia ini kok. Saya yakin hanya dalam 2 putaran, 3 putaran itu selesai. Putaran 2029 bukan lagi Pak Jokowi menurut saya. Tapi karena apapun orang itu kalau sudah pernah berkuasa, Mbak, itu sudah hukum alam kayaknya. Iya. Orang punya duit banyak juga pengen punya duit lagi. Sudah berkuasa juga tetap pengen berkuasa kok. Sampai masuk ke kuburan gitu. Menariknya begini ya. Pak Jokowi ini kan mengambil julukan terhadap dirinya ya, atau nama tokoh itu Bapak Infrastruktur ya. Bapak Infrastruktur, yang namanya infrastruktur itu adalah kata yang baru kita kenal di zaman pasca reformasi, yang sebelum reformasi dikenal dengan pembangunan. Ya. Jadi banyak yang dikopi paste oleh Pak Jokowi dari Pak Harto. Satu, bahwa beliau menggunakan politik Mataram, ya kan. Yang kedua, sama-sama memiliki background di Solo Raya kan. Yo. Dan juga yang ketiga, ini sama-sama menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dibandingkan pembangunan yang lain. Nah, ini akan jadi menarik di mana Pak Harto itu tidak mampu melakukan transformasi dari sebelumnya tokoh sentral partai kemudian Madek Pandito, ini kan nggak bisa Pak Harto. Melakukan kaderisasi kan nggak bisa. Saya pikir ini akan dilakukan oleh Jokowi. Saya melihat kok masih ada kemungkinan bahwa ini tidak hanya sekedar isu. Karena mindsetnya Mbak Slamet kan hanya sekedar isu untuk tetap mempertahankan popularitas kan gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kok kalau melihat gelagatnya, ya, ini memang partai TBK, entah apapun nanti namanya ya, ya komoso yang masih TBK ya mungkin saja bisa jadi, karena out of the box selalu Pak Jokowi gitu kan. Tapi bisa jadi ini satu, bahwa kader partai TBK akan sangat punya peluang besar dari sisi kita bicara pangsa pasar, bahwa marketnya itu pasti ada. Orang-orang loyalis Jokowi juga saya kira masih banyak ya, yang hari ini juga kebingungan kalau Pak Jokowi tidak punya partai. Yeah. Nanti akan disalurkan kemana kan gitu kan. Nah, ini menurut saya menarik Mbak Slamet kalau kita misalnya melihat pemetaan kira-kira basisnya Projo itu di mana. Kemudian ketika ini jadi TBK, saya kira Jawa ini kemudian akan menjadi basisnya yang luar biasa. Saya lebih pada berpikir soal alamiah ya. Makanya kata soal setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Gitu. Putaran-putaran itu yang menurut saya sunatullah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Coba dihitung Mbak Slamet. Kita bicara soal sunatullah. Sunatullahnya 2029 atau 5 tahun dari 2024. Itu pasti Prabowo nyalon lagi. Oh iya. Karena sebagai incumbent kan. Jadi incumbent, manakala dia menilai dirinya fit, manakala dia menilai dirinya mampu, maka dia akan mencalonkan lagi. Ketika Prabowo mencalonkan lagi, akan jadi lawan siapa? Ya kan? Kita bicara soal Gibran, soal AHY ya kan? Ya. Sampai pada saat ini AHY selalu menempatkan diri sebagai orang kedua, bukan orang pertama. Belum ada satupun tokoh yang kemudian mengambil inisiatif bahwa saya akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan termasuk dari partai pemenang dari PDI. Kelihatannya Mas Anies juga masih punya kans ya untuk ini. Kan lagi-lagi persoalan dia nggak punya partai. Iya. Bisa jadi nanti partai TBK dinaikin Pak Anies kan juga bisa. Bisa jadi. Jadi Pak Anies bisa jadi politik memungkinkan. Yang pasti untuk bergaining, saya yakin Pak Jokowi kalau tidak punya partai di perhelatan Pesta Demokrasi 2030, dia tidak akan bisa leluasa bermain. Kalau hari ini dia masih bisa bermain, gitu kan? Satu lagi Pak Jokowi itu selalu opsi 1, opsi 2, opsi 3 dan seterusnya, ya kan? Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kayak misalnya contoh paling sederhana soal
2,5 periode, 3 periode, dan seterusnya itu ada step-step. Toh dari 3 periode itu sekarang bertransformasi anaknya menjadi wakil presiden kan, sama aja sebenarnya kan. Lah ini nanti juga akan sama, apakah dari elit-elit politik itu akan keluar satu calon tunggal, yaitu tetap pasangannya Prabowo Gibran. Dan ini menjadi menarik ketika Prabowo kemudian memilih pasangan yang lain di luar daripada Gibran, maka dari partai TBK ini salah satu bergen utamanya adalah mengajukan calon sendiri. Dan perlu diingat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, kantong utama politik Mataraman itu tidak dipegang oleh Gerindra. Padahal di situ pemilih terbesar gitu. Nah, ini yang merasa terancam oleh hal ini partai TBK ini tentu saja Presiden Prabowo. Tentunya PDI kayaknya juga. Karena pasti saya yakin kok di internal PDI juga banyak orang-orang yang hari ini secara diam-diam masih jatuh cinta sama Pak Jokowi. Gitu kan. Termasuk ini kejadian menarik bahwa kasus banjir ini kan kemudian kita bisa melihat bagaimana tim-timnya Mas Gibran berhasil mengkapitalisasi kan. Tidak banyak bicara, tapi itu menimbulkan empati loh dari masyarakat. Datang pakai sepatu boot kan, yang satu sisi datang naik pesawat, ini kan juga bagian dari apa ya tadi di tengah-tengah cemooh dan sebagainya dia masih survive. Nah ini saya kira ketika nanti tidak diwadahi, tidak ada kendaraannya, nanti akan kesulitan juga. Saya melihatnya memang itu, jadi percaturan Pak Jokowi hari ini hanya seorang bapak yang kepingin mempertahankan posisi dan kondisi anaknya yang memang tidak terbackup oleh partai. Ya. Jadi Pak Jokowi kalau dibiarin saja, misalnya Ferry Amsari, terus orang-orang yang anti Jokowi itu diam, Pak Jokowi itu akan hilang secara sendirinya gitu. Dia akan selalu naik karena memang orang-orang penting, profesor-profesor itu masih ngentali Pak Jokowi buat apa menurut saya kan gitu. Kalau Mas Nafis bilang bahwa dia bapak infrastruktur yang agak sedikit mengkopi bapak pembangunannya Pak Soeharto, sampai ketawanya aja sama. Sama itu. Dia pakai duplikasi penting di situ, gaya Solo dia mainkan. Tapi ketika musuh-musuh Jokowi diem, nggak usah serang Jokowi lah. Jokowi itu akan hilang secara sendirinya. Hari ini Pak Jokowi begitu dihajar terus ya dia akan selalu naik gitu. Hingga dia akan membuat isu baru yang selalu diambil oleh orang karena dianggap ini menarik. Menurut saya biasa-biasa saja lah. Ini hal-hal yang sebetulnya naluriah. Seorang bapak yang kepengen membela anaknya karena dia tahu sebagai seorang pimpinan nasional itu musuhnya banyak kan itu. Terus rasa anakku sing putus Jawa aku lak sing dimusuhi men aku kan. Itu wajar sekali untuk membela anaknya secara naluriah itu kan itu saja. Oke, kesimpulannya pemirsa, ini memang selalu pasti ada pro kontra. Tapi apapun peluang itu ada dan soal jadi ada partai TBK atau tidak itu nanti rakyat Indonesia yang akan rakyat Indonesia yang akan menentukannya. Yang pasti gelagat ke sana ada, orang-orang yang tertarik untuk bergabung juga ada, pemilihnya juga ada dan bisa jadi itu nanti akan muncul partai TBK. Bohernya ada. Bohernya sudah ada juga ya. Maka mari bersama-sama kita tunggu episode partai TBK 5 tahun yang akan datang. Semoga kita semua bisa menyaksikan demokrasi di Indonesia semakin seru, semakin meriah dan membawa kemajuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia.